Sebelumnya kan saya dibilang gini sama pengurus RT ya, dia bilang ini, si Hendra itu, kalau ceritain narasinya lain, saya suruh polisi panggil. Jadi di ceritanya dia bilang, kalau yang datang satu orang, nggak apa-apa, datang satu mobil gitu loh, keluarga. Saya bilang nggak mungkin dong, saya keluarga besar, saya bilang. Kakak beradik saya 10, kalau mau saya 7. Kalau kamu bikin acara itu 100 lebih, dia bilang nggak mungkin gitu. Jadi jangan batasi saya. Keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di Desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri, dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itu nanti saya transfer 100 juta untuk perbaikan seluruh kerusakan yang ada di sini, ya kan? Kalau recovery sosial kan ibu dengan warga kan baik selama ini, gak ada masalah kan? Tinggal barangkali aspek yang hukum ya kita serahin aja ke aparat, ya Pak ya? Ya ke aparat, ke jajaran Polres, tindak lanjut hukumnya kita serahkan sepenuhnya dan semua pihak bersikap objektif. Selesai gitu. Tugas gubernur kan itu, Bu, memastikan warganya rukun, memastikan tidak ada pelanggaran hukum, dan kalau ada pelanggaran hukum biarkan aparat yang bekerja berdasarkan profesionalisme hukum, berdasarkan alat bukti yang ada, ya kan? Pak Kapolsek itu kan ya Pak, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kerugian warga tidak boleh membebani warga, maka kerusakannya saya ganti, saya siap 1 juta untuk memperbaiki. Tapi yang berikutnya saya memberikan saran ke depan agar bangunannya disesuaikan dengan konstruksi lingkungan. Karena saya pencinta alam. Nah, kita ini kalau bertuhan pasti selaras dengan alam. Kayak saluran air tidak boleh ditutup, tidak boleh mengganggu. Itu saya bersikap itu pada siapapun objeknya. Jadi fungsi saya di situ ingin mengembalikan, menyelaraskan alam di Jawa Barat, mengembalikan keharmonian masyarakat untuk menghormati perbedaan. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Yang bertugas menegakkan hukumnya jajaran kepolisian. Cukup kan? Selesai. Protestan, gereja di sini gereja apa? GKI. Oh, GKI. GKI apa ya? Orja Kristen Indonesia. Tapi ibu gereja. Ini saya sudah di Sukabumi. Di kampung apa ini namanya? Kampung Tangkil, desa Tangkil. Ya, ini ibu nih saya tanya. Ini tetangga bukan? Rukun nggak? Rukun. Ini ibu-ibu ini rukun kan? Bapak ini rukun nggak dengan ibu ini? Rukun kan? Ini ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikater untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai. Gitu Bu ya. Ya, Pak, makasih terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ibu titip pesan apa buat warga? Mari kita sama-sama bangun kerukunan walaupun kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika. Ibu gimana Bu? Ya sama Pak. Mau hidup? Sekolah enggak? Mana sekolahnya? Ya, usaha Ibu. Sana sekolah ya. Enak bre. Tim Kabara. Ya.
Pak. Ya, ini siapa? Ini anaknya si Yongki nih. Anaknya Yongki. Iya. Sekolahnya kamu? Enggak. Sekolah SMP, SMA. Pindah tapi Pak. Pindah kenapa pindah? Kenapa pindah? Siapa Pak? Kenapa pindah? Kan udah di sini Pak. Oh, sekolahnya pindah dari situ mulai pindah. Ini juga Pak. Cidahu SMA juga. Sekarang mau pindah dari Cijeruk ke SMA sudah pindah ya. Dan nanti saya bantu namanya siapa? Beber Pak. Jauh nanti ditanya kasih. Ya siapa? Siapa? Ini kawan dari SMA. Sekarang bisa pindah hari ini siapa? Saya yang di sini Pak. Ini Bapak Yongki itu. Oh, yang kemarin fungsi dulu. Ini istrinya Pak. Oh, ibu istrinya. Istrinya Pak Yongki. Ya. Perasaan kemarin ketemu ya? Enggak. Oh, lihat di foto. Nah, jangan nangis saya semuanya. Udah lama ibu tinggal di sini? 4 tahun. Udah ber-KTP di sini. Sebelumnya kan saya dibilang gini sama pengurus RT ya. Dia bilang ini. Si Hendra itu kalau kita narasinya lain kayak suruh polisi panggil. Jadi di ceritanya dia bilang kalau yang datang satu orang nggak apa-apa, datang satu mobil gitu loh, keluarga. Saya bilang nggak mungkin dong, saya keluarga besar. Saya bilang. Kakak beradik saya 10, kalau mau saya 7. Kalau kamu bikin acara itu 100 lebih, saya bilang nggak mungkin. Jadi jangan batasi saya bilang. Pokoknya ya pakai bahasa pokoknya repot saya begitu. Tapi saya tetap enggak. Itu yang ngomong itu siapa? Hendra. Orang situ. RT Hendra. Oh, ketua RT. Ya. Oke. Saya bilang saya tetap akan lakukan. Tapi tidak banyak orang lagi. Cuma 5 mobil, anak-anak sedikit lah. Oke. Anak-anak saya bilang gitu. Saya nggak tanggung jawab Pak katanya. Kalau di grup masyarakat, saya bilang saya akan jaga anak-anak karena biar ke dalam biar urusan saya bilang. Ya kan? Berjalanlah kegiatan. Baru jalan sebentar saya didatangi oleh Kapolsek, Babinsa, Bimas, tokoh masyarakat, cabang-cabang ada 16 orang. Terus ada, dia minta saya cuma bilang gini. Saudara saya bilang, saya juga dari kecil udah piatu, gitu, yatim soalnya. Ya, saya jaga anak saya sama seorang tentara, mayor, angkatnya mayor haji di Palembang. Beliau mengejar saya gini, kita ini punya ukhuwah gitu. Ya. Saya kan tetap penasaran nih, non muslim ya. Yang saya bilang sama kawan-kawan sana, Kapolres segala macam, saya bilang ukhuwah, saya diajarin ukhuwah. Minimal kalau kita nggak bisa jadi Islamiyah kadang-kadang, kita nggak bisa ukhuwah insania. Dengan apa? Dengan aparat itu gitu loh. Ya, pada saat itu Pak berbangkit aja semuanya gitu loh. Ya kan? Terus saya tanya, definisi kegiatan beragama itu apa sih? Saya bilang gitu. Mereka nggak jawab. Belum bahas orang itu. Karena mau menjelang sholat Jumat, mereka bubar. Dan mereka bilang, Pak Kapolres bilang, Pak Hendra selamat tuh. Ya udah saya harap, nggak usah debat musik lagi deh. Ngomongnya kita nggak biasa lah ya kan, gitu biasa. Saya harap nggak ketemu Bapak lagi, di mana-mana lagi sama saya gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya mau sholat Jumat katanya. Saya doakan semua kita semua dapat hidayah selama sholat Jumat. Ya, udah selesai kan, saya makan, baru kan selesai masak nih, buat makan siang anak-anak nih Pak. Saya sempat makan dulu sampai saya lagi sikat gigi nih. Anak saya yang kecil, papi itu ada orang naik pagar gitu. Rame, saya nggak tahu. Bukan naik Pak, diangkat Pak, dibongkar, buang dijatuhin gitu loh. Buang masuk rasa begitu banyak gitu loh. Rame. Oh, Bapak ada di situ? Ada di situ. Jadi saya dihadapkan Pak, ada video nggak beredar Pak ya.
wah saya dimaki-maki gitu saja, nggak mau ngelaporin tempat itu gitu segala macam itu Pak, dimaki, kata-kata segala macam, tapi saya sabar aja, ya kan, lagi itu saya nggak mungkin ngelawan mereka lah, ada ratusan begitu, jadi ini, gitu. Akhirnya saya bilang udah tenang, saya akan evakuasi, enggak dulu, paksa sekarang, sebentar beres, enggak bisa, jadi anak-anak itu dipaksa Pak, mobil saya tanya tuh, habis saya parkir di ini, terus sekarang saya bilang udahlah, pendampingnya nih kayak gini-gini nih, sama beliau kan, ya udah saya ikut aja nggak apa-apa. Ya. Akhirnya terjadi itu, mobil rusak gitu loh. Terjadilah peristiwa itu sampai sekarang. Ya udah, prinsip dasar saya ini adalah saya ingin di Jawa Barat itu satu, semua orang hidup harmoni. Karena harmoni saling menghargai, ya kan, kedua-duanya saling menghargai. Dan saya dari dulu orang yang menjunjung tinggi perbedaan, keragaman. Udahlah, jangan ragukan saya untuk urusan itu. KDM jamin utang Jabar ke BPJS Kesehatan dianggarkan pada APBD. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi KDM menjamin pembayaran hutang sekitar 335 miliar lebih ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun 2025 ini. Perubahan ini dilanggarkan aman, kata Deddy di kota Cirebon, Jawa Barat Sabtu. Pada perencanaan pembangunan daerah, Bapeda Jawa Barat mengungkapkan nilai tunggakan Pemprov Jabar untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kini di posisi sekitar 335 miliar. Kepala Bapeda Jabar Deddy Mulyadi saat dikonfirmasi di Bandung Rabu mengatakan utang Jabar pada BPJS Kesehatan adalah dari sisa pembayaran atau kurang salur untuk tagihan peserta yang diusulkan oleh kabupaten atau kota pada 2023 sampai 2024. Sementara untuk 2025 dipastikan tidak ada tunggakan karena telah dianggarkan sejak awal. Deddy membenarkan bahwa adanya tunggakan ini salah satunya karena kurangnya pembiayaan Pilkada 2024 sehingga harus diambil dari pos anggaran untuk BPJS Kesehatan. Tapi di sisi lain, dia juga menyinggung belanja Provinsi Jawa Barat yang membengkak khususnya dari pos anggaran hibah juga menjadi penyebab hal ini bisa terjadi. Kan dana pilkada itu kita harus bayar dana cadangan untuk pilkada, kalau tidak salah 1 triliun. Nah mungkin kekurangan jadi diambil dari situ salah satunya. Memang keduanya prioritas, ini belanja terlalu banyak, harusnya tidak ada hibah, tapi hibah tetap besar, ucapnya. Untuk pembayaran kewajiban ini, kata Deddy, kemungkinan akan mulai dibayarkan tahun 2025 ini lewat dana yang tengah disiapkan di APBD perubahan.